Hai teman-teman semua, masih bersama saya Leni, hanya di channel Maharani Kitchen, gudangnya resep masakan. Di video sebelumnya, aku sudah pernah bikin isian nastarnya, dan sekarang aku mau bikin nastar klasik yang lembut, lumer, dan juga merepul ya teman-teman. Nah, jika pada penasaran, tonton terus videonya sampai habis, dan stay tune terus ya. Ini sudah aku siapkan tepung terigu protein rendah sebanyak 300 gram. Lanjut ini Blue Band Cake and Cookies sebanyak 150 gram. Lanjut butternya ini aku pakai 100 gram. Gula halus sebanyak 50 gram. 2 butir kuning telur. 2 sendok makan susu bubuk. Dan juga 50 gram tepung maizena. Nah, ini semua bahannya, silahkan teman-teman screenshot. Dan ini tahap terpenting ya teman-teman. Tips triksnya saat kita nge-mix adonan, siapkan wadah, masukkan Blue Band. Lanjut masukkan juga butter. Gula halus dimasukkan juga. Jangan lupa sambil diayak supaya yang bergerindil itu tidak masuk ya. Lanjut masukkan juga 2 butir kuning telur. Boleh dimasukkan satu persatu saat mengkocok. Nah, lalu ini aku kocok menggunakan mixer. Gunakan speed rendah dan cukup tercampur saja. Untuk lama mengkocoknya tidak boleh lebih dari 2 menit. Jadi jika teman-teman tidak mempunyai mixer, teman-teman bisa gunakan whisk ya. Nah, ini hanya cukup tercampur rata seperti ini. Dan hindari penggunaan mencampur dengan tangan ya teman-teman. Lanjut masukkan juga adonan keringnya, maksud saya bahan keringnya. Nah, kita ayak seperti ini ada susu bubuk dan juga tepung maizena. Lalu masukkan juga tepung terigunya. Kita aduk-aduk. Jadi untuk bahan keringnya kita masukkannya bertahap ya. Nah, sekarang kita aduk-aduk lagi setelah sisanya tepung terigu kita masukkan. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan ini aku gunakan spatula. Nah, ini sudah tercampur semuanya kayak gini. Nah, sisihkan terlebih dahulu adonannya untuk kulitnya. Sekarang kita akan bikin untuk bahan pengolesnya. Ini siapkan 2 butir kuning telur, lalu 1 sendok teh susu kental manis. Kemudian ini aku beri juga 1 sendok teh minyak sayur. Dan ini aku tambahin sedikit pewarna kuning telur. Nanti kita akan kasih sekitar 2 tetes saja ya. Caranya tinggal campurkan semuanya bahan. Campur semua sambil aduk-aduk kayak gini. Usahakan jangan sampai berbusa ya teman-teman.
Nah, kalau sudah tercampur semuanya kayak gini, sekarang aku akan saring terlebih dahulu. Tujuannya supaya tidak ada yang bergerindil. Nah, ini bahan pengolesnya. Jika sudah disaring, sisihkan terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan buat nastarnya. Ambil secukupnya kulit nastar. Ini aku pakai sendok takar ya. Jadi sendok takarnya itu lebih besar dari yang kemarin kita bikin isian. Nah, lalu pipihkan, kemudian isi dengan bahan isian. Lalu bulut-bulutin aja kayak gini. Ini aku sudah cuci tangan terlebih dahulu ya teman-teman, karena aku rasa susah banget kalau aku pakai sarung tangan. Jadi aku pakai tangan kayak gini, tapi jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Nah, tata nastar pada loyang yang sudah dioles tipis dengan margarin. Jangan lupa dikasih jarak. Usahakan jangan sampai isiannya kelihatan ya. Nanti takutnya itu akan bikin nastar ini pecah. Dan ini hasilnya setelah aku buletin. Nah, sekarang aku akan panasin dulu ovennya. Atur oven masing-masing. Ini aku gunakan api atas bawah ya. Pertama ini aku gunakan di suhu 150 derajat. Jika ovennya sudah panas, lalu masukkan nastar yang sudah kita buletin. Kemudian turunkan suhunya di bawah 125 derajat Celcius. Jadi kira-kira tepat di suhu 110 derajat Celcius ya teman-teman. Lalu panggang nastar sampai setengah matang. Nah, ini sudah setengah matang ya. Jika sudah kokoh kayak gini, keluarkan nastarnya dan tunggu hingga nastar ini dingin terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, sekarang kita akan olesin nastar yang sudah kita oven tadi sebanyak 2-3 kali pengulangan. Nah, tipsnya kalau kuasnya sudah jendel atau alias kotor ya, kena telurnya itu, lap kuas dengan tisu ya teman-teman, supaya olesannya itu bisa mulus.
Jadi membuat kue kering ini benar-benar membutuhkan kesabaran yang ekstra sekali. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya, setelah beberapa kali pengolesan. Sekarang aku mau mengoven lagi. Kita oven dalam beberapa menit. Ini masih aku gunakan api atas bawah ya. Nah, ini setelah beberapa saat mau aku keluarin atau ini udah mau matang, ini aku gunakan api atas supaya untuk yang atasnya itu akan lebih kelihatan golden brown. Jangan lupa untuk suhunya sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini hasilnya kayak gini. Kalau sudah dingin nastarnya, kalian bisa masukkan ke dalam toples. Dan ini hasilnya seperti ini ya teman-teman.